Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Wicaksono, NIM 1321113, dan teman saya Aditya Chandra 132114. Di sini kami kelompok rombongan 5E dengan konfigurasi 12, yaitu dengan penguatan 200, R-in 1K, dan R-out 600. Stop. Ya, di sini kami akan melakukan penghitungan mulai dari teorinya, bagaimana cara menentukan nilai resistasi yang digunakan untuk memenuhi karakteristik yang sebelumnya kami katakan. Ya, dimulai dari Pada penguatan yang kami gunakan, kami menggunakan dua konfigurasi CE dengan RE. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan transistor yang pertama, yaitu konfigurasi CE dengan RE. Nah, pada transistor yang pertama diinginkan R-in yang sebesar 1 kilo. Maka karena rumus R-in itu adalah RB paralel dengan RP, maka besarnya RP itu kurang lebih harus sama dengan 1 kilo. Karena RP itu sama dengan 1 kilo, maka IB yang digunakan itu adalah sebesar 25 mikroampere. Nah, untuk angka pasti dari IB digunakan nilai IB pada simulasi yang nilainya tidak berbeda jauh, yaitu sebesar 26 mikroampere. Maka didapat IC. Nah, IC-nya itu adalah IC sama dengan IB kali beta, yaitu akan didapat 2,28 miliampere. Dan IE juga akan didapat dengan rumus IC per alfa, yaitu 7,287 miliampere. Nah, dengan persamaan IC sama dengan alfa kali IE, maka kita akan menentukan besarnya RC dengan RE. Nah, karena arus yang mengalir pada IC dengan arus yang mengalir pada IE itu tidak berbeda jauh, maka resistansi yang digunakan pada RC dan pada RE juga tidak berbeda jauh. Nah, pada transistor ini kami menggunakan RC sebesar 68 ohm dan RE sebesar 47 ohm. Maka untuk analisis arus di kolektor yaitu ini. Dan didapat hasilnya VC sama dengan 7,006 volt. Dan analisis arus di emitor yaitu arusnya seperti ini. Dan dapat VE sama dengan minus 2,157 volt. Pada saat transistor itu aktif, maka VB itu sama dengan 0,7. Maka VB pada transistor ini didapat minus 1,457. Nah, kita masukkan ke dalam analisis arus di base. Nah, dengan analisis arus di base dimasukkan rumus seperti biasa, maka didapatkan RB kurang lebih sekitar 56 kilo ohm. Lalu pada analisis sinyal kecil, kita menggunakan rangkaian pengganti pi. Seperti yang kita tahu. Nah, lalu kita mencari nilai-nilai GM, RE, dan RP. Di sini didapat nilai GM yaitu sebesar 0,291 dan RE sebesar 3,47, RP sebesar 962,2 ohm. Nah, R-in pada rangkaian ini yaitu paralel antara RB dengan RP, yaitu sebesar 941,103 ohm. Nah, nilai ini tidak berbeda jauh dengan nilai yang kita harapkan, yaitu sebesar 1 kilo. Nah, untuk analisis penguatannya, kami mencari tegangan output dulu, yaitu dengan rumus seperti ini, minus GM kali VBE dikali dengan RC. Nah, VBE ini adalah membagi tegangan antara paralel RP dengan RB dan RSIG. Maka dilanjutkan dengan rumus seperti ini, lalu seperti ini dimasukkan angkanya, dan lalu didapatkan penguatan di transistor pertama yaitu sebesar 18,77
kali. Sekian penjelasan dari transistor pada penguatan pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerja transistor pada penguatan kedua. Nah, di sini saya memberikan asumsi bahwa transistor ini memiliki beta sebesar 275 dan VB sebesar 0,7 volt. Nah, di sini dalam analisis DC kami membuat suatu rangkaian seperti gambar di sini. Ya, di sini kita bisa menggunakan Thevenin agar disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan paralel dari 200 kilo ohm dan 200 kilo ohm menjadi seperti ini. Oke. Dan di sini kita menggunakan analisis KVL. Ya. Dari sini minus 7,5 volt, terus voltase di RB, VBE, lalu voltase di 47 ohm. Karena di sini IB sama dengan IE per beta, kita substitusikan ke sini sehingga didapat nilai IE sama dengan ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, lalu didapat bahwa IE sebesar 7,45 mA. Sehingga kita dapat mencari IC dengan alfa kali IE sebesar 7,42 mA, dan IB dapat dihitung juga dengan persamaan IC sama dengan beta kali IB. Setelah analisis DC, berikutnya kita menggunakan analisis AC. Di sini kita bisa menghitung parameter-parameter yang dapat digunakan untuk analisis AC, yaitu GM sama dengan IC per VT, dapat hasilnya sekitar 0,296, RE alfa per GM sebesar 3,36 ohm, RP beta per GM sebesar 926 ohm. Nah, di sini rangkaian AC dalam sinyal kecil seperti ini. Jadi yang asalnya ada V tegangan di-groundkan, lalu yang kapasitor di shortkan. Nah, karena di sini ada resistor emitter, di sini resistor emitter, seharusnya kami menggunakan radian pengganti T. Jadi seperti ini. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Rout ini hanya ada di resistor kolektor, sehingga untuk rangkaian pengganti T, Rout-nya adalah resistor di kolektor. Oke. Di sini kita dapat menghitung penguatan. Nah, Vout ini merupakan minus alfa, jadi sumber arus. Nah, di sini minus alfa IE dikali RC-nya, itu sama dengan tegangan Vout. Terus terdapat hubungan juga bahwa arus emitter itu sama dengan Vin per RE tambah RE kali RC, sehingga didapatkan bahwa hasil penguatan kedua transistor ini dengan persamaan seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya, didapat bahwa penguatan di transistor kedua sebesar minus 11,87. Nah, jadi kita dapat menghitung penguatan keseluruhan. Di sini ada rangkaian, di sini dapat kita pecah menjadi 3 rangkaian besar dengan menggunakan cascade. Kita dapat menghitung penguatan. Dan rangkaian pertama seperti ini, ini merupakan pembagi tegangan saja. Yang kedua juga seperti ini, hanya sebagai pembagi tegangan. Begitupun untuk rangkaian 3. Nah, sehingga penguatannya dapat dihitung dari perkalian rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3 seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya dan menganggap atau mengasumsi bahwa RL itu sangat besar, ya sekitar 10 MΩ. Kita dapat menghitung GV sama dengan 218,7.
Ya, begitulah hasil penghitungan dari kami dari penguatan pertama sampai penguatan terakhir. Sekarang kami di sini kami akan memulai simulasi dan menggunakan multisim. Di sini dapat lihat bahwa kami menggunakan rangkaian penguat common emitter dan yang kedua common emitter juga. Nah, di sini kami menggunakan generator sinyal dengan nilai sebesar 10 mV peak ya. Oke. Nah, terdapat juga osiloskop yang mengukur tegangan di input dan tegangan di output sinyal kecil ya. Oke, sekarang langsung ke hasil osiloskopnya. Pada pengamatan di osiloskop dapat dilihat bahwa penguatannya itu adalah sebesar 200 kalinya. Bisa dilihat dari sini, ini perbandingannya antara 1 volt dengan 10 mV, yaitu perbandingannya itu sebesar 100. Dan dibandingkan dengan grafik yang di sini, tinggi grafik yang satu dengan yang satu lagi itu adalah 2 kalinya, yaitu berarti dapat disimpulkan bahwa penguatannya itu adalah sebesar 200 kali. Jika kita lihat dalam bentuk mode XY, nah, lalu kita plot antara yang titik awal dengan titik akhir, ya, maka akan didapat selisih antara sumbu X itu adalah sebesar 3,8 volt, sedangkan selisih antara sumbu X itu adalah sekitar 19 mV. Maka penguatannya itu adalah 3,8 dibagi dengan 19 mV, yaitu sebesar 200 kali. Ya, sekian hasil percobaan dan perhitungan kami tentang rangkaian penguatan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kami membuat suatu rangkaian penguatan dimulai dari suatu perhitungan bagaimana perhitungan dan penggunaan mode common penguatan, ya, bisa common emitter, common collector dan common base. Setelah kami pertimbangkan, kami menggunakan common emitter karena di common emitter itu memiliki resistansi input yang cukup besar dan penguatan yang cukup besar yang sesuai dengan karakteristik penguatan yang kami kerjakan. Nah, dimulai dari perhitungannya kami mencari RB, RC, RE. Setelah itu kami menggunakan analisis DC dan AC sehingga ditemukanlah atau ditemukanlah penguatan yang sesuai dengan karakteristik yang kami kerjakan. Oke, sekian sih. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.